ina'aini najasun tawadda'a min ahadihima bistihadin wa zuhuri alamatin. Seandainya di salah satu dari dua wadah ada najis, air 2 ember, salah satunya kejatuhan najis, jatuh dalam salah satu dari dua wadah itu najis, maka gimana? Tawaddo'a min ahadihima, maka wudu dari salah satu keduanya. Gak boleh pakai wudu dua-duanya, gak boleh, karena salah satu jelas ada najisnya. Ini juga jadi najis. Wudu dengan salah satu. Yang mana? Bistihadin, dengan istihad. Dipikir, diperkirakan, dipelototin, kalau perlu dicium baunya. Wa zuhuri alamatin, atau dengan nampaknya tanda-tanda. Dengan nampaknya tanda-tanda, dilihat di ember itu pinggir-pinggirnya, oh ini kayaknya bekas yang barusan tuh dari sini nih jatuhnya, kayaknya najisnya ini kayaknya, walaupun nggak kelihatan. Maka cukup begitu, karena diyakini yang satu pasti suci, yang satu najis, cuman tadi nggak bisa memastikan. Maka bagaimana? Ijtihad. Ijtihad memang tidak menghasilkan kepastian, tapi menghasilkan zon. Zon yang kuat sudah cukup itu. Persangkaan yang kuat sudah cukup. Sawa'un qadar ala tahirin biyaqinin amla. Baik dia bisa mendapatkan air yang suci dengan pasti atau tidak. Kalau mau ambil praktisnya sebenarnya tinggal berangkat ke tempat lain, sana ada air yang jelas sucinya. Sebenarnya begitu. Tapi kalau dia istihad lalu menggunakan air yang ada depannya itu, yang satu najis satu suci tadi, maka itu sudah cukup. Nah, ini kalau dia tahu yang mana. Fa in tahayyara, kalau dia bingung, nah ini dipelototin, dilihat, dicium, bahkan pakai kumur, tetap gak ketahuan. Cuman yang pasti salah satu itu najis itu. Salah satu najis. Nah gimana kalau begini? Araqahuma, dia tumpahkan keduanya. Loh, kenapa kok gak dicampur aja? Ini dalam kasus kalau dicampur tetap gak sampai 2 kulah. Tapi kalau seandainya disatukan bisa dicampurin jadi 2 kulah, ya udah disucikan dengan cara dicampur sampai 2 kulah. Ini masanya nggak dicampur pun nggak sampai 2 kulah ini. Maka tumpahkan dulu, terus watayamamalu tayamum. Sebab kalau belum ditumpahkan masih ada air yang diperkirakan ada sucinya atau salah satunya suci, maka syarat tayamum belum terpenuhi. Jadi supaya syarat tayamum terpenuhi, tumpahkan dulu airnya. Wa tayammum dan tayamum bila yang adatin, enggak usah ngulang sholat nanti. Kalau udah terpenuhi. Walam jadidu ma'an, nah, sudah terpenuhi, enggak dapat air. Nah, orangnya buta gimana? Wal a'ma yastahid. Orang buta pun istihad juga kalau ada 2 wadah tadi. Fa in tahayyara qallada basiran. Kalau dia bingung ya ikut orang yang bisa melihat. Nah, sekarang kasus lain lagi, walau istabaha tahurun. Seandainya ada ketidakjelasan antara tahurun, air yang suci menyucikan, bima iwardin, dengan air mawar. Maksudnya gimana? Ada 2 wadah. Ada 2 wadah. Ini yang satu air suci menyucikan, yang satunya air mawar. Cuman dia nggak bisa memastikan yang air mawar itu yang mana, karena aromanya udah nggak begitu kecium.
Cuman ini pasti air mawar. Air mawar itu suci apa najis? Suci. Maka gimana? Tawadda'a bi kulli wahidin marratan. Pakai wudu dua-duanya. Yang depan tadi kenapa gak dipakai wudu dua-duanya? Ya nggak bisa, satunya najis kok. Pakai wudu gimana? Kalau ini kan sama-sama suci. Cuman satu tahur, satu tahir. Satunya suci menyucikan, satunya hanya suci aja. Maka pakai wudu dua-duanya pasti dapat itu wudunya. Dan nggak rusak, nggak masalah. Karena apa? Yang satunya tohir bukan najis. Au bibaulin, atau tidak jelas satu antara air suci menyucikan dengan kencing. Nah, ini parah lagi. Gimana? Araqahuma, asal dia ini atas tadi, udah tumpahin aja. Istibah tuh jadi nggak jelas. Gak bisa diistihadin udah. Araqahuma jami'an, maka tumpahkan dua-duanya. Wa tayammum dan tayamum. Ini andaikan. Walaupun terjadinya wallahu a'lam, Abu ya Bunda puluhan tahun ngaji ini juga gak pernah ketemu kasus begini gitu. Faslun. Satu fasal. Tahillu halal abu at-taharatu, bersuci min kulli ina'in, dari setiap wadah tahiri yang suci. Nah, at-taharah min kulli ina, maksudnya air kan udah dapat ini keterangannya bahwa air yang pakai untuk bersuci adalah air yang suci menyucikan. Nah, air itu mesti ada wadahnya, makanya dibahas wadah sekarang. Nggak semua air itu, nggak semua orang itu mudah berwudu dari sumur langsung, dari sumber langsung, dari air hujan langsung, ada dari sungai langsung. Nggak semuanya mudah begitu. Berarti gimana? Ya berarti ada wadahnya. Diwadahin dulu. Nah, wadah ini gimana permasalahannya? Nah, apapun bentuknya, apapun bahannya, asal jangan illa dzahaba wal fiddah. Kecuali emas dan perak, itu nggak boleh itu. Kalau nggak dipakai wudu, pakai makan gimana? Ya sama aja. Kalau yang pakai perempuan, sama aja, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Saking kayanya sengaja buat gelas dari emas, nggak tanggung-tanggung. Atau gelasnya perak, nggak boleh itu. Itu kan bukan untuk wudu, untuk minum sama aja. Ada seorang ulama cerita bagaimana cerdasnya Imam Syafi'i ini. Cerdas dan hikmah. Suatu ketika beliau diundang ke rumah salah seorang kaya atau penguasa begitu, bersama beberapa ulama lain. Itu subhanallah nyuguhin makanan pakai piring emas. Maka ulama-ulama langsung nolak, enggak, saya enggak akan makan. Apa ini piring emas ini? Imam Syafi'i disuguhin, beliau iyakan aja, enggak ditolak. Orang melihat, ini gimana sih? Hukum dah jelas haram dan seterusnya begitu. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau ambil makanan itu, ditaruh di tangan beliau yang kiri gini, dikasih alas begitu. Baru beliau makan dari situ. Jadi makannya bukan dari wadah emas, tapi dari mana? Tangan. Halal haram? Halal, udah selesai masalah. Baru ulama-ulama, benar juga itu. Maka yang nyuguhin juga senang, luar biasa ini. Nggak merasa dipermalukan, nggak ditolak, nggak dihina-hina. Dan Imam Syafi'i rahimahullah tetap tidak melanggar aturan agama, kan ajib itu. Nah, saya nanti pengen niru, tapi tangan saya kecil gimana? Pakai kopiah aja sekalian. Kopiahnya copot, makanan taruh kopiah aja. Seandainya itu, Mbak.
Zaman siapa sekarang yang punya piring emas gitu tuh siapa gitu. Ini seandainya. Kalau perak masih mungkin gitu. Orang punya koleksi piring perak, gelas perak, itu masih mungkin. Masih ada lah gitu. Tapi kalau emas tuh wallahu a'lam itu siapa itu. Ya. Nah, wal matliya bi ahadihima, dan juga wadah yang disepuh dengan salah satu emas atau perak. Yang disepuh pun gak boleh juga. Enggak, ini cuma lapisan doang. Cuma lapisan doang. Lapisan emas, lapisan perak. Tapi bukan asli ini. Gimana kalau gitu? Enggak boleh juga kalau apa? Bihaitsu yatahassalu minhu syai'un bin nari. Sekiranya kalau dipanaskan akan muncul sesuatu. Maksudnya gimana? Kalau zaman sekarang nyepuh emas itu dengan teknologi elektronik dan kimia, maka 1 gram emas asli itu, itu udah cukup untuk nyepuh. Mungkin perhiasan segini banyaknya gitu, segeng 2 tangan gitu, banyak banget. Jadi seolah-olah perhiasannya tuh cuma dapat cahayanya aja, dapat pantulan cahayanya, itu udah dapat warnanya nempel di situ. Sehingga andaikan perhiasan ini ditaruh di atas api, ya nggak akan ada apa-apa. Ya udah hangus-hangus aja. Beda dengan yang sepuhannya dengan tradisional dan tebal. Itu maksudnya. Tebal. Saking tebalnya saat dia dipanggang di atas api akan terpisah itu. Terpisah, muncul emas dan tembaga. Tembaga disepuh pakai emas, begitu dipanaskan terpisah ini. Emasnya segini kadarnya. Itu nggak boleh itu. Tapi kalau seperti yang dia ceritakan tadi, piring atau gelas disepuh dengan cara modern sekarang, itu dipanasin ya nggak akan ada emasnya. Cuma tembaga. Maka itu nggak apa-apa dipakai. Sebab nggak tebal. Tebal tadi batasannya. Kalau seandainya dipanggang terpisah itu. Nampak emasnya, nampak bahan lainnya, tembaga atau perunggu atau apa begitu. Itu yang nggak boleh. Kalau cuma terwarnai dengan cara kimia dan kilatan listrik tadi, sumber listrik tadi, maka nggak apa-apa. Fa yahrumu isti'maluhu 'ala rijal wan nisa. Nah, haram ini untuk laki-laki perempuan sama aja ya. Beda dengan perhiasan. Perhiasan emas haram untuk laki-laki. Emas. Perak, ya itu pun perhiasan yang memang tidak bertentangan dengan sunnah dan tidak serupa dengan wanita. Apa itu cincin? Cincin perak bagi laki-laki boleh. Gelang ya nggak boleh. Kalung apalagi, itu kan perak. Iya mau perak mau emas itu kan untuk perempuan itu. Kecuali ada fungsi pengobatan atau ada fungsi yang memang diperlukan manusia. Maka bagi laki-laki jam tangan dibolehkan, kenapa? Karena itu ada fungsinya. Kalau enggak pakai gelang kayak perempuan. Kalau enggak ada fungsinya, maka itu perhiasan perempuan. Kalung gimana? Sama aja, kalung fungsi atau perhiasan. Kalau kalung fungsi kesehatan misalnya, atau tanda pengenal begitu, pakai kalung kan, maka itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada tapi hanya perhiasan, ya udah, itu mah menyerupai perempuan. Gitu. Nah kalau wadah ini, maka laki perempuan sama saja, nggak boleh kalau itu dari emas atau perak. Lihat ini, fit taharati wal akli wa syurbi wa ghairi dzalik. Untuk makan, untuk minum dan lain-lainnya. Wa kadzak
iktina'uhu bila isti'malin. Demikian pula dia pelihara, dia koleksi tanpa digunakan, itu pun nggak boleh. Dikoleksi doang, itu nggak boleh juga. Gimana, dilebur aja udah jadi emas biasa. Hatta al-milu minal fiddah, sampai stik celak dari perak pun nggak boleh juga. Karena ada celak yang pakai serbuk itu ada stiknya gitu kan, kayak lidi gitu. Nah itu dari perak pun nggak boleh juga, apalagi emas gitu. Itu kan perempuan sama, perempuan bolehnya untuk perhiasan. Wal mudabbabu bidzahabi haramun mutlaqan, dan wadah yang ditambal dengan emas itu haram mutlak. Jadi ada apa namanya? Ada cangkir koleksi mahal, nggak taunya ada yang apa itu? Bukan retak. Apa bahasa Indonesianya, kok lupa itu. Nah, patah. Pokoknya bagian itu ada yang lubang lah gitu, kakoet gitu. Nah, maka yang ada celahnya tadi ditambal dengan emas, gitu maksudnya. Ditambal dengan emas, gimana itu? Gak boleh juga menambal lubang tadi. Atau emang berlubang beneran, tambal dengan emas, gak boleh juga. Waqilah kal fiddah, ada pendapat emas sama dengan perak hukumnya kalau untuk nambal. Kalau perak emang gimana? Wabil fiddati, dan ditambal dengan perak, ingkanat kabiratan lizinati fahiya haram. Kalau itu ditambal dengan perak atau ditempelin perak, ornamen perak, kalau besar lizinati untuk hiasan, saya besar begitu, wadah aslinya, cangkir aslinya dari kayu, cuman ditempelin perak-perak, dikasih relief atau motif dari perak begitu, gimana? Haram dia. Au saghiratan, atau kecil, lil hajati, karena hajat tadi itu, karena ada yang lubang, tambal pakai perak, boleh karena ada hajat itu. Nah sekarang masalahnya au saghiratan, kecil ini, tapi lizina, untuk perhiasan. Cangkir dari porselen misalnya, dikasih garis perak, garis perak dikit aja, tapi perak banyak, kasih garis perak 2 atau 3 begitu. Nah ini untuk perhiasan, tapi kan kecil, gimana? Makruh. Atau besar tapi hajat. Ini mungkin saking bersejarahnya cangkir ini, maka bolong tambah lagi, bolong tambah lagi, bolong tambah lagi, di patrinya atau tambahnya pakai perak, sampai banyak itu tempelan-tempelan peraknya itu. Gimana? Sama, karena ada hajat, gak haram tapi kuriha, makruh juga. Jadi kalau besar jelas haram, ya, jelas haram. Kalau itu untuk perhiasan. Besar tapi diperlukan untuk nambal-nambal, makruh. Kalau kecil gimana? Lihat-lihat dulu. Kecil karena diperlukan untuk nambal, maka boleh. Kecil untuk perhiasan, makruh juga. Jadi tengah-tengah ini, ada haram, ada makruh, ada boleh. Yang makruh itu ada 2 tadi. Besar karena diperlukan atau kecil untuk perhiasan, makruh dua-duanya. Walam yahrum, tidak mahrum. Wa makna tadbibi ayyang kisra mawdi'un minhu. Nah ini, makna tadbib itu apa? Menambal tadi apa? Ayyang kisra, pecah atau retak atau berlubang.
Apa madun satu minhu dari ina, dari wadah, ada celahnya, ada lubangnya, ada retaknya. Fayuj'ala mawdi'al kasri, maka diletakkanlah di tempat yang lubang tadi, yang pecah tadi, yang retak tadi, fiddotun, dikasih perak, tumsikuhu biha, yang menahan wadah yang retak-retak yang pecah tadi, biha dengan fiddah. Dah selesai ini. Wa tukrahu, dan dimakruhkan apa awanil kuffar, wadah-wadahnya orang kafir. Kenapa? Karena mungkin itu bekas pakai khamar, mungkin bekas pakai najis dan lain-lain. Cuman berhubung kita nggak lihat langsung, ya, tidak lihat langsung bahwa itu dipakai untuk minum najis dan sebagainya, maka nggak berani bilang haram. Cukup apa? Makruh. Wa thiyabuhum, makruh juga pakaian orang-orang kafir. Nah, sekarang kan kita tren ini baju cimol. Nah, kalau itu jelas dari negara kafir yang pakai orang kafir, ya bisa makruh. Bisa apa? Makruh. Kenapa? Ya mungkin di sana pakai gidong gogok, misalnya begitu. Pakai gidong gogok, atau yang punya dulunya hobi minuman keras akhirnya ketumpahan. Nggak tahu kita. Haram? Enggak. Najis? Nggak bisa dipastikan. Namanya juga second. Pakai sholat gimana? Ya nggak apa-apa. Cuman ada makruhnya. Ada makruhnya. Jadi makruh gimana ya? Disucikan aja. Dipastikan disucikan dengan benar. Wa yubahul inna'u, dibolehkan itu wadah. Min kulli jauharin nafisin, dari setiap batu permata yang mahal, yang bagus, kayak yaqut wa zamrud wa zumurrudin. Kalau bahasa kita zamrud, bahasa Arabnya zumurrud. Seperti yaqut dan zamrud. Kenapa? Kalau emas yang lebih murah dari yaqut dan zamrud ini haram, kalau ini mahal malah boleh. Sebab kalau emas perak itu orang awam tahu ini barang mahal ini. Menimbulkan perasaan bukan sedih ya, perasaan kayak nelangsa gitu loh. Masya Allah, kita pengen emas dikit aja untuk perhiasan, gak punya. Oh, orang ini emas malah pakai makan. Nah, kan akhirnya hatinya merana gitu, menyebabkan merananya orang-orang miskin. Dan yang kedua hikmahnya, sebab dengan pakai wadah emas dan perak itu mau gak mau ya muncul apa? Kesombongan. Wah, keren tuh, lihat. Dari emas ini, dari perak ini, misalnya begitu. Beda dengan yang berbahan yakut atau zamrud tadi. Gak semua orang paham ini mahal. Orang yang gak ngerti bilang, paling juga dari batu itu, paling juga dari plastik yang dipoles, misalnya begitu. Sehingga gak menimbulkan kecemburuan dan perasaan merana pada orang miskin. Dan gak gaya-gaya amat, karena gak semua orang paham bahwa ini adalah terbuat dari batu mulia. Seberapa itu? 6,5. Faslun
Faslun fasal wa yundabuna disunatkan apa siwak fi kulli waqtin, di setiap waktu bersiwak itu. Maka jangan sampai santri nggak punya siwak. Ada yang masih punya siwaknya atau kebanyakan nggak punya? Coba yang punya angkat tangan, yang punya. Yang punya aja angkat tangan coba. 1, 2. Cuma 3 ini, innalillahi. Nggak tahu santri ada yang punya nggak ini? Allahu Akbar. Atau punya karena kenang-kenangan cuma disimpan doang. Ini oleh tetangga haji kemarin nggak dipakai, oh sayang. Nah terus apa untungnya punya siwak nggak dipakai, hanya untuk koleksi? Dan siwak itu memang masya Allah luar biasa gitu, usaha setan untuk menghilangkan itu luar biasa memang. Luar biasa. Pengalaman aku sendiri waktu masih di Cikuda, pernah beli siwak itu 1 ikat gini, kira-kira isinya 30. Dah, taruh di kulkas saja biar tetap segar. Ini untuk sendiri ini. Itu hilang ambil. Habis juga nggak lama itu. 1 ikat itu kurang lebih 30 itu. Habis juga. Kayaknya memang setan habis-habisan usaha untuk buat ini hilang dan lupa. Kenapa? Satu, karena memang fadilahnya besar banget gitu. Nah bayangin dengan gosok dikit itu nggak gitu doang, sholat 70 kali lipat coba. Gimana setan gak sakit hati? Ya cuma gitu doang gede banget pahalanya. Udah hilangin, lupain ini gitu. Yang kedua ajaib lagi. Ini memang setan benci banget gitu. Musuh banget. Itu kawan-kawan yang biasa ngebekam, yang biasa ngobatin orang. Kalau ada orang ya kemasukan jin dan sebagainya, maka biasanya itu keluarin siwak. Terus gimana? Tempelin orang yang itu baru dibekam. Itu ketahan itu jinnya itu. Ketahan jinnya. Ada lagi yang ajib. Ada satu orang sedang keluar di daerah Banten sana. Karena sana tempatnya jawara-jawara, tempatnya dukun-dukun gitu, nggak terima dengan jemaah datang ini. Maka satu orang datang ke warga di situ, nggak taunya ini dukun terkenal. Nah lihat penampilannya, pakai gamis putih, janggut panjang. Yang dia sok-sokan, wah ini orang nantang ilmu ini. Sok-sokan nih pamer janggut itu. Orang janggut dipelihara yang dia pamer. Nah, maka subhanallah, disuguhin itu minuman. Disuguhin minuman, itu dituang tuh nggak bisa tumpah. Silakan minum. Nggak bisa tumpah. Masya Allah. Maka dia ingat dalam sunnah ada kejayaan. Apa? Keluarin siwak. Bismillah. Diaduk pakai siwak. Diminum. Habis. Sampai akhirnya dukunnya ikut 3 hari. Siwak itu Masya Allah. Makanya setan berusaha selalu supaya kita punya siwak itu lupa hilang. Itu udah bawaan memang gitu. Memang begitu itu. Ya itu gak usah orangnya, biasanya pengalaman saya seperti itu. 1 ikat aja sampai habis itu. Ambil satu, tahu habis. Masya Allah. Ada satu kejadian lagi, ajib lagi. Teman di Lampung cerita. Jadi di Lampung ini ada satu orang yang dulunya ya suka ikut keluarlah dakwah begitu. Tahu-tahu tak gimana ceritanya, tertarik dengan ilmu kesaktian begitu. Nah, akhirnya dia buat lelakon, jatuh amalan apalah gitu di pantai selatan sana. Sampai dengan mantra-mantranya dia tuh bisa terbang beneran. Bisa mengambang di udara begitu. Udah, pulang ke Lampung, ke Sumatera. Datang ke hutan, ditantang jinnya.
Mana Raja Jin Sumatera? Mana? Datang sini ayo bertarung dengan saya. Oh, karena orang udah kuat, dah banyak jurusnya kan. Datang itu. Mereka pun bertarung. Kesini udah habis semua jurusnya, ini jinnya gak kalah-kalah. Saya bisa mati ini kayaknya. Masya Allah, gimana udah habis ilmunya, jinnya belum kalah juga. Subhanallah, dia ingat masih nyimpan siwak. Akhirnya dikeluarkan siwak itu untuk mukul tuh, kabur langsung jinnya itu. Masya Allah, saya bertahun-tahun belajar tirakat macam-macam, hampir kalah, keluarin gini doang, jin takut. Akhirnya balik lagi, insaf lagi, dakwah lagi. Siwak tuh kayak gitu ya. Makanya hadis tentang siwak tuh banyaknya, bukan main. Hadis contoh hadis sahih, hadis siwak. Contoh hadis hasan, hadis siwak lagi. Contoh hadis dhaif, hadis siwak lagi. Karena itu saking banyaknya riwayat itu. Riwayat siwak tuh mau milih yang mana? Mau milih yang dhaif ada, yang hasan ada, yang sahih ada. Dan hampir diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Itu. Makanya saat Rasulullah SAW hampir wafat, nah itu terakhir beliau bersiwak. Lihat iparnya sahabat Abdurrahman radhiyallahu anhu datang bawa siwak, beliau ngelirik pada Siti Aisyah, oh pengen siwak ini. Maka dia ambilkan siwak, digigit oleh Siti Aisyah, dihaluskan, dipakai bersiwak sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Bayangin, sampai mau meninggal pun baca melakukan siwak. Segera makanya yang belum punya. Wallahu a'lam.